Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus perilaku yang tidak sesuai dengan konstitusional. Kelompok kami di sini akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Nanda Atadia dengan NIM 210018347, Ajeng Dia Putri Konita dengan NIM 210018338, Muhammad Abli Islami S dengan NIM 210018354, Muammar dengan NIM 210018325, Muhammad Fauzan dengan NIM 210018347, dan Rifda Rasyadi dengan NIM 210018342. Yang pertama, pengertian konstitusional menurut KC Well, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Dan menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosialis dan politis. Menurutnya ada tiga pengertian konstitusi, yaitu: satu, konstitusi yang dilihat dari arti politis dan sosialis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu konstitusi dilihat dari arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, konstitusi yang tertulis dalam satu naskah UUD sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material, artinya belum diformalkan sebagai konstitusi zaman sekarang ini. Aristoteles misalnya membedakan antara konstitusi dengan hukum biasanya berdasarkan adanya pengertian kata politeia dan nomoi. Politeia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang biasa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kasus 1. Hambatan pelaksanaan konstitusional komplain dari sisi sosial dan politik di Indonesia. Wacana pelaksanaan konstitusional komplain di Indonesia tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dapat terjadi apabila Indonesia memiliki lingkup kuasa kehakiman untuk menangani perkara konstitusional komplain. Hambatan tersebut dapat dilihat dari sisi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk maupun dari sisi budaya politik yang ada. Hambatan tersebut perlu untuk dipertimbangkan agar dalam praktiknya pelaksanaan konstitusional komplain dapat bekerja dengan efektif dan sesuai dengan hakikat awal dari konsep konstitusional komplain itu sendiri. Apabila dilihat dari sisi sosial masyarakat Indonesia, adanya suatu kekhawatiran terjadinya ledakan jumlah pengaduan. Sangat mungkin terjadi jika penafsiran pelanggan hak konstitusional belum konkret. Banyaknya pengaduan dengan menggunakan konstitusional komplain tidak dapat dihindari terlepas dari sesuai atau tidaknya kasus tersebut dimasukkan ke dalam kategori mekanisme konstitusional komplain. Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman konsep hukum atas konstitusional komplain baik secara konseptual maupun mekanisme yang belum rata di kalangan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dan heterogen. Dalam hal ini tergantung pada perubahan dan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Banyaknya konstitusional komplain dapat dihindari seiring dengan kedewasaan masyarakat dalam memahami konstitusi yang tidak hanya dalam tataran konseptual saja, tetapi sudah menjangkau ke arah mekanisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apabila dilihat dari sisi politik, salah satu hambatan praktik konstitusional komplain akan berkaitan dengan eksekusi dari putusan konstitusional komplain. Hal ini dapat diperbandingkan dengan praktik sejumlah negara yang budaya politiknya sudah maju seperti Jerman dan Amerika. Menurut pendapat Palguna, terkait dengan eksekusi putusan konstitusional komplain, dalam praktiknya negara-negara tersebut memutuskannya hanya secara deklaratif. Namun, jika ada pejabat yang tidak melaksanakannya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka di hadapan publik langsung 0 nilainya. Berbeda dengan Indonesia yang kesadaran budaya politik dan etikanya belum terbangun dengan baik. Apabila
tingkat pendidikan dan budaya politiknya masih rendah, mampu memberikan penilaian yang sesuai bahkan lebih jauh menjadi eksekutor bagi pejabat yang bersangkutan. Sebab tidak mungkin dibentuk lembaga baru untuk mengeksekusi putusan konstitusional komplain. Dalam hal ini, eksekusi putusan konstitusional komplain sangat tergantung pada komitmen penyelenggara negara bersangkutan dan masyarakat publik yang menjadi penilai bahkan eksekutor bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Arsil menyatakan bahwa kewenangan konstitusional komplain justru sebenarnya seakan sudah menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung dan sering terjadi kesalahan dalam praktik. Arsil memberi contoh dalam KUHAP pasal 253 ayat 2, soal syarat kasasi disebutkan apabila dengan cara mengadili yang tidak tepat, maka Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan yang memutus atau pengadilan lainnya yang setingkat untuk memeriksa ulang sebagian atau seluruh perkara. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung justru memeriksa dan memutus perkara itu sendiri, dan tidak memerintahkan pengadilan sebelumnya yang memutuskan perkara tersebut atau pengadilan lainnya untuk memeriksa ulang perkara. Apabila Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan konstitusional komplain dikhawatirkan dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi juga akan menjadi pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut sendiri. Sama seperti yang terjadi dalam praktik di Mahkamah Agung. Lanjut untuk kasus 2. Kasus 2 yaitu penundaan pemilu 2024. Gagasan penundaan pemilu 2024 mulai terdengar sejak tahun 2022. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Beliau mengungkapkan soal penundaan pemilu 2024 di sela rapat kerja dengan Komisi 6 DPR 31 Januari 2022. Beliau mengutip sebuah survei di mana tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 70% dan menggabungkannya dengan harapan dari para pengusaha baik kecil maupun besar yang meminta dilakukan proses untuk dimundurkan pemilu 2024. Hal ini mengakibatkan banyaknya pro dan kontra di banyak kalangan. Selain pro dan kontra, hal ini juga menimbulkan banyak spekulasi di antaranya yaitu mengamankan proyek-proyek perpindahan ibu kota, mengamankan paket Omnibus Law yang diminta MK untuk direvisi, parpol-parpol yang tidak siap berkompetisi di 2024, kekhawatiran kalau rezim nanti berubah, adanya banyak kasus yang terungkap. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fauzan. Begitu pula yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 7 yang menjelaskan tentang jabatan kepala negara yang berlaku selama 5 tahun dan hanya bisa dipilih untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Dan di pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Begitu pula diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang pemilu. Tidak ada ketentuan mengenai penundaan pemilu, melainkan pemilu lanjutan dan pemilu susulan yang dapat terjadi karena kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan gangguan lainnya. Ditegaskan juga pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selain wacana dari beberapa kalangan yang menunda pemilu tidak dapat dilakukan karena sudah diatur dalam undang-undang. Sehingga sudah jelas bahwa jika penundaan pemilu dilaksanakan akan melanggar konstitusi yang sudah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.